Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Mariana. Pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami sudah hadir di dalam ruangan ini. Kita akan segera melaksanakan rapat koordinasi. Selamat datang Pak Mariana. Baik Pak, terima kasih Pak. Hadir pada kesempatan ini sudah hadir di ruang kami Pak Mariana. Kami laporkan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas, Bapak Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, kemudian dari bagian hukum pemerintah Kabupaten Musirawas, dari Bapeda, Disdukcapil dan BPKAD, sambil menunggu rekan-rekan yang belum hadir Pak Mariana, mohon izin kami mohon pada acara ini kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sekretaris untuk menyampaikan sambutan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nabi nasta'in abdunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Pak Mariana dari Pusat, dari Kemendikbud, dari Direktorat PAUD, dan rekan-rekan di Direktorat PAUD, yang mungkin ada yang jemaah, dan kepada seluruh peserta, ada kawan dari bagian hukum, dari Bapeda, BPKAD, Pemberdayaan Perempuan, dan OPD lain yang sempat hadir. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai rapat dalam rangka penyusun finalisasi dan draft sekaligus finalisasi, mungkin mudah-mudahan bisa selesai, tentang peraturan Bupati tentang pendidikan PAUD 1 tahun, dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir dan menghasilkan output yang memang kita harapkan. Dan selawat dan salam, semoga salawat tercurah kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua nanti di yaumil akhir dapat syafaatnya. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi yang beragama lain. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menghasilkan draft final perbub, dan nanti kami sangat mengharapkan masukannya dari Pak Mariana dan juga kawan-kawan dari UPD lain, terutama bagian hukum, Bapeda, organisasi, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan nanti dalam penyusunan ini poin-poin utama memang tidak terlewatkan, dan juga mudah-mudahan harapannya nanti perbub ini yang bisa memang benar-benar dilaksanakan, karena memang ini berkaitan dengan kegiatan PAUD, bagaimana juga kita akhirnya nanti harus menyukseskan SPM PAUD di Musirawas. Dan kepada Pak Mariana kami laporkan, alhamdulillah kalau satu desa satu PAUD sudah 2-3 tahun yang lalu sudah tercapai kami Pak. Jadi kalau Pak. Itu 199, jumlah PAUD-nya 266. Nah itu memang sudah terlampaui, namun banyak hal yang masih perlu ditingkatkan, terutama kualitas pembelajaran yang tentunya ujung tombaknya adalah guru-guru, dan banyak guru-guru kita dari syarat akademis banyak yang belum S1, pun ada juga S1 yang memang bukan bidang PAUD. Itu jadi PR kita, dan mungkin perlu support dari Direktorat Pak, bagaimana untuk penyelenggaraan diklat minimal di dasar, lanjutan, dan seterusnya, supaya guru-guru kita tuh walaupun bukan pendidikan PAUD nanti bisa kompetensinya lah paling tidak sesuai untuk mengajar di pendidikan PAUD. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Mariana yang kami muliakan, dan pada kesempatan ini nanti kami mohon arahannya supaya masukan-masukan dari Direktorat PAUD dalam perbub ini bisa memberikan kontribusi yang positif untuk kami di daerah ini yang mungkin sangat butuh Pak informasi apa yang terbaru, yang dari kebijakan terbaru dari Direktorat. Karena pada dasarnya ya
prosedur, standar, dan norma itu memang kewenangan direktorat, dan kami di daerah memang harus bisa menyesuaikan itu. Dan mohon maaf Pak, kami mungkin tidak bisa lama bergabung, nanti akan ada juga teman-teman. Pak Mariana mohon pamit, karena ada Zoom di tempat lain, dan mungkin saya harus juga menyampaikan hal yang sama berhubungan dengan literasi digital. Jadi nanti saya, sesudah ini saya mohon pamit, Pak Mariana mohon maaf sebelumnya ya. Dan dengan izin Bapak Ibu dan menghargai dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan rapat koordinasi penyusunan draft Perbup tentang pelaksanaan pendidikan PAUD 1 tahun pra SD dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim, dan mohon maaf bila ada yang kurang pas dan kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Johan, kami persilakan. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Musyarawat. Selanjutnya kepada Bapak kami mohon petunjuk dan arahan terkait penyusunan peraturan Bupati Musyarawat tentang SPM pendidikan anak usia dini. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk semuanya dari Jakarta, dari Direktorat PAUD, salam untuk Bapak dan Ibu yang terhormat, Pak Sekretaris, Sekretaris Dinas, yang kami sama-sama kita hormati, yang terhormat dari Kabid, Kepala Bidang PAUD dan jajarannya, apakah kasih, apakah itu teman-teman yang mendukung program untuk pendidikan di Kabupaten Musyarawat yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Kemudian tak lupa kepada Bapak dan Ibu yang delegasi dari organisasi perangkat daerah OPD, terima kasih sekali sudah hadir, menyempatkan waktu dalam rangka untuk memfinalkan rancangan final kaitannya dengan peraturan Bupati Perbup tentang penyelenggaraan standar pelayanan minimal 1 tahun pra SD, PAUD 1 tahun pra SD kepada Bapak sekalian ya. Gitu, terima kasih. Khususnya Bapak sekalian dari Bapeda. Terima kasih Bapeda yang sudah hadir ataupun yang mewakili sini. Bapeda, menurut kami ini asal-usul kaitannya dengan yang menetapkan, kaitannya dengan regulasi pemerintah untuk PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, pengesahannya digodok oleh Kemendagri, Bapak sekalian, dari Bangda. Kami mengucapkan terima kasih khususnya hadir dalam Bapeda. Kemudian tak lupa kepada Bapak Ibu sekalian dari OPD dari bidang hukum, kemudian dari OPD dari BKAD, kemudian OPD-OPD yang terkait, yang membidangi pendidikan khususnya. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran, atas bersama-sama dalam rangka untuk mendukung, mempersiapkan, dan tentu saja mengawal yaitu rancangan terkait dengan Perbup penyelenggaraan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini 1 tahun pra SD, Bapak sekalian ya. Terima kasih, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas kelimpahan kasih sayangnya pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan dalam rangka untuk melakukan silaturahmi khususnya di Kabupaten Musyarawat dalam rangka untuk menyempurnakan, melengkapi kaitannya dengan Perbup penyelenggaraan standar pelayanan minimal PAUD 1 tahun pra SD kepada Bapak sekalian. Kami mengucapkan terima kasih secara keseluruhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang perlu kami sikapi, kami aturkan kepada Bapak dan Ibu sekalian di Kabupaten Musyarawat bahwa komitmen dari dinas, dari pemerintah daerah atas dasar usulan yang sudah kita sampaikan kepada
kepala dinas, kemudian ada respon. Tentu ini menjadi salah satu sinergi sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Yuk, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini membina, mengurusi bidang pendidikan dasar dan termasuk juga PAUD. Nah, oleh karena itu kami melakukan sinergitas. Atas dasar apa, Bapak sekalian, yang perlu kami sampaikan yaitu kenapa sih kita terus-menerus menopang, bersinergi, mensupport kepada pemerintah daerah ya, supaya pemerintah daerah karena mempunyai kewenangan terhadap melakukan pembinaan, melakukan kaitannya dengan mengkoordinasikan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, Bapak sekalian. Lah, rujukannya seperti apa, sinerginya seperti apa? Tadi sudah sampaikan oleh Pak Sekretaris, ngaturkan terima kasih bahwa pusat mempunyai kewenangan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, NSPK, Bapak sekalian. Kami mempunyai suatu penguat bahwa program-program secara nasional yang ada suatu regulasi terkait pada saat ini adalah standar pelayanan minimal pendidikan itu merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, Bapak sekalian ya. Itulah yang kita rujuk kenapa kepada Bapak sekalian pemerintah daerah tentu dalam hal ini OPD terkait dasarnya harus ada regulasi secara nasional. Kemudian ada operasional regulasi yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah Pemda dalam hal ini nanti tentu saja akan dilakukan evaluasi, pemantauan, monitoring, sinergitas oleh siapa? Oleh Kementerian Dalam Negeri yang mencetuskan, yang menginisiasi kaitannya dengan SPM ini kepada Bapak sekalian ya. SPM ini adalah yang mencetuskan, yang mempunyai kewenangan adalah Kemendagri, Bapak sekalian ya. Kami dari kementerian mengusulkan apa-apa yang menjadi urgensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam ini pemerintah pusat dan daerah. Lah, salah satunya adalah maka turunlah Bapak sekalian yang kita sebut dengan kita operasionalkan dalam Permendikbud 32 tahun 2018 terkait dengan standar teknis pelayanan minimal pendidikan, Bapak sekalian. Ini dasarnya yang Bapak sekalian yang kita tentu menjadikan salah satu payung hukum. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian pemerintah daerah mensupport berencana, merancang bahwa ada satu regulasi yang harus diterapkan di pemerintah daerah. Karena akan mempunyai multiplier effect yang sangat tinggi, Bapak sekalian, bahwa pemerintah daerah, Kabupaten Musirawas pada saat nanti sudah menginisiasi dan menerbitkan dan mensosialisasikan serta mengimplementasikan standar pelayanan minimal, khususnya adalah pada PAUD 1 tahun pra SD, itu akan menjadikan salah satu indikator bahwa secara nasional itu akan menjadi kabupaten layak anak gitu. Itu Bapak sekalian oleh salah satu kementerian. Menteri dalam bidang ini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Bapak sekalian. Itu salah satu syarat untuk mendapatkan anugerah terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Musirawas. Nah, dengan demikian kami mensupport terus-menerus kepada kabupaten kota. Kita memberikan suatu advokasi. Yuk kepada kabupaten kota, terapkan itu PP nomor 2 tahun 2018 yang kami merujuk kepada Permendikbud 32 tahun 2018 tentang standar teknis yaitu standar pelayanan minimal kepada pendidikan. Itulah merujuk kami. Dengan demikian kami mendukung dengan stimulan atau bantuan yang saat ini yang dikomitmenkan dengan Kabupaten Musirawas. Yuk kita dukung dengan dana yang saya yakin tidak seberapa, tetapi itu menjadi pengungkit, pemantik untuk Kabupaten Musirawas mempunyai semangat bahwa akan sama-sama akan menerbitkan yaitu Perbup tentang kaitannya dengan
Maaf Pak, itu audionya ke unmute Pak. Oh ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, jadi Armit ya, kami ulangi. Salah satu indikator nanti yang akan menjadikan pengungkit Kabupaten Musirawas setelah menerbitkan, mempublikasikan, kemudian mengimplementasikan. Lah ini yang mengimplementasikan kaitannya dengan Perbup tadi nanti akan menjadikan salah satu pengungkit bahwa kabupaten tersebut akan mendapatkan salah satu sudah mendapatkan poin terbesar untuk mendapatkan anugerah, yaitu kaitannya dengan kabupaten layak anak gitu ya. Ini salah satunya oleh salah satu kementerian disebut dengan Menteri Pemberdayaan dan Pelindungan Anak, PPA, Bapak sekalian. Inilah, maka mohon bantuan kepada Bapak sekalian, OPD harus bersama-sama nih, bersama-sama bersinergi. Yuk kita mempersiapkan, yaitu yang disebut peraturan Bupati tentang penyelenggaraan atau mengimplementasikan standar pelayanan minimal untuk PAUD, Bapak sekalian. Artinya bahwa PAUD itu belum satu kewajiban, Bapak sekalian, bahwa belum ada regulasi. Belum ada regulasi undang-undangan, belum ada. Tapi yang ada adalah kaitannya dengan yuk pemerintah daerah memberikan layanan kepada putra-putri usia 5 dan 6 tahun, ya, 6 tahun, kaitannya dengan layanan PAUD perlu didukung menjadi kewajiban pemerintah. Memberikan apa? Wajibnya sini pemerintah daerah wajib memberikan layanan anak usia 5 dan 6 tahun bagi anak dari orang tuanya yang tidak mampu secara ekonomi. Itulah yang harus dilakukan, diimplementasikan oleh Kabupaten Musirawas. Nah, itulah apa saja yang harus nanti kita lakukan. Oke, kita melakukan dengan adanya suatu persiapan pertemuan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Bapak sekalian. Setelah mendapatkan nanti ada Perbup, barulah lakukan pertemuan, lakukan koordinasi pihak-pihak terkait. Siapa itu? Ya OPD ini. Jangan lupa dari Bapeda, gitu ya, Bapeda setempat, supaya pada saat nanti kita mengimplementasikan, cara mengimplementasikannya gimana? Yaitu pertama adalah yuk kita ada setelah adanya dibentuk suatu tim pengelola SPM PAUD, gitu satu. Kemudian harus mempunyai pemahaman secara substansi tentang SPM PAUD itu. Kemudian Bapak-Ibu sekalian harus juga mempunyai rencana ataupun mempunyai agenda. Apa itu pemenuhan SPM PAUD? Yang pertama adalah kaitannya dengan yuk mendata, pendataan kepada putra-putri yang ada di Kabupaten Musirawas yang usianya 5-6 tahun. 5 sampai 6 tahun yang notabene apakah sudah ada di SD, apakah sudah ada di PAUD, apakah ada yang belum masuk PAUD. Itu pendataan, Bapak sekalian. Itu langkah yang itu salah satu implementasi. Maka Direktorat sudah menyiapkan itu, sudah menyiapkan kaitannya dengan format pendataan, panduan implementasi, kemudian melakukan ada format evaluasi. Kami mempersiapkan setelah Bapak dan Ibu ada suatu terbit tadi Perbup yang kita bahas ini. Perbup yang sudah saya baca, draft yang saya baca itu sudah masuk di dalam kategori bahwa itu adalah output yang kita maksud, yang kita akan capai sudah sesuai on the track. Hanya ada beberapa terminologi yang perlu diluruskan, misalkan ada PAUD satu ya Bapak sekalian, berdasarkan Permendikbud 81 tahun 2014 bahwa ada PAUD itu, ada PAUD satuan PAUD formal, ada TK, LB, ada RA dan BA. Itu satuan PAUD formal. Kemudian ada satuan PAUD non formal, yaitu ada
kelompok bermain, ada TPA, dan ada satuan sejenis SPS, satuan pendidikan sejenis. Itu adalah dua-duanya ini adalah satuan PAUD, Bapak sekalian. Hanya yang membedakan satu satuan PAUD formal dan yang satu satuan PAUD non formal, gitu. Itu yang menurut kami perlu dicermati di dalam draft yang sudah kami baca. Itu ya Bapak sekalian. Kemudian tekankan di sini sebetulnya yang dimaksud SPM adalah kaitannya dengan bagaimana pemberian pemerintah daerah Pemda dalam hal ini yaitu memberikan dukungan wajibnya di sini Pak, wajib memberikan layanan anak usia 5 dan 6 tahun bagi yang anaknya orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, itulah yang harus dikatakan wajib diberikan satu. Kaitannya secara sederhana minimal namanya SPM, yaitu kaitannya dengan krayon, 2 paket, 1 paket ada 12, berarti ada 24. Kemudian buku gambar, 1 paket, 1 semester ada 6, berarti ada 12. Minimal itu Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan gimana pemenuhannya? Atas dasar apa? Yaitu melakukan berdasarkan baseline data. Datanya mana? Yuk kita lakukan pendataan. Itu salah satu implementasi. Kalau Bapak dan Ibu di Kabupaten Musirawas itu sudah melakukan pendataan untuk usia 5-6 tahun, apakah ada yang di SD, apakah sudah di PAUD, apakah ada yang belum masuk PAUD, itu sudah melakukan, sudah mengimplementasikan. Itu maka gunakan nanti format yang kami susun. Nanti kami akan dampingi juga tata cara untuk melakukan pendataan Bapak sekalian. Itu salah satu langkah. Kemudian atas dasar data tersebut, khususnya bagi anak usia 5 dan 6 tahun yang orang tuanya itu tidak mampu secara ekonomi, tentu itu menjadi dasar untuk melakukan kaitannya, yuk melakukan yaitu rancangan yang disebut dengan rancangan untuk masuk kepada usulan kegiatan di dalam yang akan dibiayai oleh APBD, Bapak sekalian. Maka tentu keterlibatan OPD dan khususnya Bapeda mempunyai urgensi yang sangat tinggi. Ya, jumlahnya berapa, kemudian tata cara untuk pemenuhan itu atas dasar kaitannya dengan data, kemudian mengenai unit cost sesuaikan dengan tingkat kemahalan dari daerah masing-masing untuk tadi yang kaitannya dengan itu pemenuhan minimal Bapak sekalian. Ada krayon, kemudian buku gambar bagi anak usia 5-6 tahun yang orang tuanya tidak mampu, itu sisi yang kita support supaya ada regulasi itu. Kemudian dari Pak Kadis, Pak Sekretaris menyampaikan termasuk juga menurut di dalam aturan kaitannya dengan Permendikbud 32, yuk termasuk juga pendidiknya, guru PAUD-nya perlu ditingkatkan kualifikasi dan atau kompetensi Bapak sekalian. Kalau kualifikasi tentu saja ada D1, D2, D3, S1 dan S2. Kalau kompetensi kemampuan yang harus dimiliki melalui tadi Pak Sekretaris sampaikan, melalui kaitannya dengan PCP, pelatihan master trainers, kemudian pelatihan PAUD untuk yang guru-guru yang harus diupdate untuk kemampuan. Ada salah satu direktorat yang menangani itu, disebut dengan direktorat teknisnya, direktorat guru dan tenaga kependidikan PAUD untuk meningkatkan kompetensi. Nah, namanya disebut tadi diklat dasar, diklat itu Bapak sekalian. Itulah yang harus disinergikan untuk memenuhi kaitannya dengan implementasi SPM PAUD 1 tahun pra SD. Oke ya, itu yang kita fokuskan kepada regulasi yang sudah dirancang dibahas ini.
Saya pikir itu kepada Bapak sekalian terkait dengan nanti kami akan mendampingi, kami sudah siapkan norma standar prosedur dan kriteria, cara berkoordinasinya, cara melakukan pendataan, cara untuk melakukan penganggaran. Kami mempunyai toolsnya kita siapkan, sedang kita siapkan Bapak sekalian. Sebentar lagi kalau nanti pandemi sudah landai, sudah bisa kami ke daerah, tentu teman-teman dengan UPT kami, BP PAUD dan Dikmas di Sumatera Selatan, mestinya untuk bareng-bareng menuju ke kabupaten itu untuk mendampingi Bapak dan Ibu di Kabupaten Musirawas gitu. Itulah yang harus kita implementasikan, harus kita bincangkan pada pertemuan ini kepada sekalian ya. Saya sudah lihat, kami utarakan terima kasih. Itu secara garis besar sudah kami bisa terima. Tolong dipertajam kaitannya dengan kalau satuan PAUD itu terdiri apa? Itu tolong dijelaskan. Kemudian penekanannya adalah pemberian layanan anak usia 5 dan 6 tahun. 5 dan 6 tahun. 5 dan 6 tahun Bapak sekalian ya. 5 dan 6 tahun. Itulah SPM. Ya, kemudian Bapak sekalian, karena ini merupakan salah satu, Pak tadi sudah sebutkan, setiap desa sudah ada PAUD. Kami ucapkan terima kasih, tetapi perlu ada peningkatan kualitas, ya, pendampingan secara kualitas. Menurut kaitannya dengan Permendikbud 57 tahun 2021 terkait dengan standar nasional pendidikan SNP, Bapak sekalian. Kaitannya dengan 8 standar. Yuk sambil berjalan kita akan melakukan untuk menuju kepada 8 standar tadi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini Bapak sekalian. Inilah yang harus kita lakukan. Silakan kepada Bapak sekalian, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk berkoordinasi dengan OPD. Yuk menetapkan kaitannya dengan Perbub tentang implementasi SPM PAUD Bapak sekalian, 1 tahun pra SD. Yang kita maksud yang wajib itu Bapak sekalian bukan wajib PAUD, belum ada wajib PAUD, itu belum ada. Belum ada undang-undang regulasi wajib PAUD, sedang kita persiapkan. Perlu waktu panjang. Kalau ada wajib PAUD artinya kehadiran pemerintah harus membiayai. Nah, kita merujuk ke situ, tentu kami akan melakukan kajian, kemudian akan mendekati dengan DPR. Apakah kekuatan pemerintah sudah bisa untuk mengakomodasi dari segi kaitannya dengan pembiayaan. Baru ada revisi atau amandemen Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003, Bapak sekalian. Kami sedang mempersiapkan itu. Jadi saat ini kalau nanti ada DPRD menyampaikan atau menanyakan mana dasar untuk wajib PAUD, tidak ada, belum ada wajib PAUD. Yang ada adalah kaitannya dengan satu yang kita sebut tadi adalah PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Kemudian ada Permendagri nomor 100, Bapak sekalian, itulah kaitannya dengan SPM PAUD tentang kaitannya dengan penerapan standar pelayanan minimal. Kemudian di bidang pendidikan ada Permendikbud 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Nah, kami menopang regulasi itu untuk mensupport, mengimplementasikan melalui Perbub. Melalui Perbub, ada terbitnya Perbub. Perbub tentang penyelenggaraan standar minimal SPM, standar pelayanan minimal PAUD 1 tahun pra SD. Nah, kewenangan kabupaten kota yang kita sebut dengan wajib itu di situ. Wajib kaitannya dengan memberikan dukungan kepada anak usia 5 dan 6 tahun ya bagi orang tuanya yang tidak mampu secara ekonomi diberikan tadi kaitannya dengan buku dan krayon, ada jenis dan kualitasnya. Itu Bapak sekalian ya. Itu yang harus kita sepakati dan harus dituangkan di dalam regulasi
yang sedang kita persiapkan itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diberikan, bisa diterima dan bisa diimplementasikan khususnya di Kabupaten Musirawas, ya. Nanti sebentar kami sedang menyusun. Kalau nanti sudah kami bisa ke daerah, kami akan dampingi tata cara mendata begini, formatnya begini. Di SD begini, di Kemenak begini, Dukcapil begini, BPS begini, gitu. Nah, kemudian setelah itu akan diolah. Kemudian mana yang masuk SD, mana yang masuk ke PAUD, mana yang belum masuk ke PAUD, mana yang anak usia 5 dan 6 tahun, yang orang tuanya secara ekonomi tidak mampu, ini yang akan diusung untuk melakukan pendataan menganggarkan di tahun berikutnya. Maka keterlibatan Bapeda kami mohon untuk dihadirkan. Itu Bapak sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan sukses untuk mengimplementasikan Permendikbud 32 tahun 2018 untuk standar teknis pelayanan minimal untuk khususnya jenjang pendidikan anak usia dini. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat untuk jaga kondisi kesehatan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan pada hari yang baik ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak siapa tadi, Pak Moderator. Terima kasih. Pak Artoyo, Pak. Pak Artoyo, kami kembalikan kepada Pak Artoyo. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang mau menanyakan, kami persilahkan, Bapak. Ya, Pak, terima kasih atas arahan dan petunjuk dari Bapak Mariana dari Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hadir bersama kami di sini Bapak Wahyu Saputra dari bagian hukum Pemerintah Kabupaten Musirawas, Bapak Daniel, Bapak Anggi Eko Putra dari bagian hukum, Bapak Iko Mardianto dari Dukcapil, Ibu Siti Maria dari Bapeda, dan Bapak Kabid, Bapak Bahori, Sarjana Pendidikan, dan bersama tim Ibu Yusmaniar, saya sendiri Johan Wahyudi. Terima kasih Bapak atas sarannya. Kami akan melanjutkan dengan rapat koordinasi terkait penyusunan draft peraturan Bupati Musirawas, dan perlu kami informasikan Bapak Mariana dan rekan-rekan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas sebelumnya juga sudah menyusun peraturan Bupati tentang standar teknis pelayanan dalam bidang pendidikan yang secara umum di situ menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Musirawas itu memberikan layanan minimal untuk pendidikan pada bidang pendidikan, yaitu mulai dari PAUD, SD, dan SMP, yaitu Peraturan Bupati Musirawas nomor 20 tahun 2019, tahun 2020, Peraturan Bupati Musirawas nomor 20 tahun 2020 tentang standar teknis pelayanan pendidikan di Kabupaten Musirawas. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan rapat koordinasi selanjutnya. Mungkin dari rekan kami, mitra kami dari bagian hukum, mungkin dari Pak Wahyu, mungkin ada yang akan disampaikan kepada Bapak, kami persilakan. Sebelum kami diundang pada rapat hari ini, Bapak, memang Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas telah menyampaikan kepada kami draft rancangan dari peraturan Bupati tentang pelaksanaan pendidikan anak usia dini 1 tahun. Sehubungan draft tersebut, kami ingin menanyakan sedikit dengan pihak Dinas Pendidikan, bahwa karena di undangan yang kami baca ini, Pak, ini adalah rapat terkait standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini 1 tahun. Sedangkan setelah kami membaca draft yang disampaikan kepada kami, sepertinya ini bukan draft untuk standar pelayanan minimal, tapi lebih mengarah ke pedoman pelaksanaan pendidikan anak usia dini 1 tahun prasekolah dasar.
Dan kami melihat juga pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32 tahun 2018 Ya. itu juga belum dimasukkan di konsideran mengingat pada draft peraturan bupati ini. Nah, yang dimana di dalam Permendikbud tersebut terdapat standar-standar untuk pelaksanaan pendidikan PAUD anak prasekolah dasar, yang antara lain yang kami baca seperti contoh yang Bapak sebutkan tadi, ketersediaan buku gambar, ketersediaan peralatan-peralatan penunjang lainnya, yang dimana hal-hal tersebut belum kami temukan di dalam peraturan bupati ini. Mungkin secara garis besar yang ingin kami garis bawahi di sini, apakah ini standar pelayanan minimal ataukah hanya sebagai pedoman dari pelaksanaan pendidikan anak usia dini 1 tahun prasekolah dasar? Karena nantinya juga peraturan bupati ini setelah selesai di tingkat kabupaten akan kami sampaikan di Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan harmonisasi di tingkat gubernur. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wahyu. Nah, ya, nih kaitannya Bapak sudah paham kaitannya dengan bahwa ada regulasi Permendikbud 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Oke, di situ kami tengok saja karena itu pendidikan secara umum bahwa kita menuju kepada untuk PAUD, Pak, pendidikan anak usia dini mensyaratkan minimal untuk PAUD, tolong kabupaten kota itu menjadi wajib. Di situ wajib yaitu dalam rangka memberikan layanan kepada anak usia 5 dan 6 tahun yang orang tuanya secara ekonomi tidak mampu. Kemudian diberikan layanan yaitu kaitannya dengan yang tadi Bapak pada pasal kaitannya dengan krayon, kemudian sama kaitannya dengan buku gambar, Pak. Di situ harus dipersiapkan dan dianggarkan oleh Kabupaten Musirawas, Pak. Jumlahnya berapa? Merujuk kepada pendataan yang kita akan lakukan usia 5 dan 6 tahun. Jadi tidak secara keseluruhan, bukan, tetapi bagi anak yang kurang mampu secara ekonomi, Pak. Implementasinya itulah yang kita sebut dengan yuk satu pendataan dulu, namanya layanan pendidikan dasar itu untuk PAUD. Di situ penerimanya siapa? Usia 5 dan sampai dengan 6 tahun kepada Bapak sekalian. Kemudian kaitannya untuk minimal apa? Yang kami sebutkan tadi, buku gambar sama krayon dengan kualitas mestinya barang atau yang jasa yang baru, Bapak sekalian. Nah, harganya disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, itu dari sisi dari PAUD. Sisi lain kaitannya dengan yang Pak Sekretaris sampaikan, kaitannya dengan jumlah dan kualitas pendidik. Nah, tadi perlu kita sinergi dengan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak sekalian, untuk meningkatkan kompetensi melalui diklat dasar atau PCP. Itu dilakukan oleh Direktorat Guru dan Tenaga PAUD. Lah, kalau kami, yuk kita topang melalui tadi minimal itu, Bapak sekalian, yang kita harus tuangkan di dalam yang kita sebut dengan Perbub. Kalau sini ada Perbub, kayak Perbub Musirawas tentang penyelenggaraan SPM PAUD 1 tahun pra SD. Jadi yang disebut dengan wajib PAUD belum ada, tidak ada wajib PAUD. Yang wajib adalah pemerintah daerah wajib memberikan layanan itu kepada siapa? Anak usia 5-6 tahun bagi apa? Anak yang secara ekonomi tidak mampu, maka harus dilakukan pendataan. Ini tata cara pemenuhan. Pendataan dulu, formatnya sudah kita siapkan, kemudian barulah bagaimana dianggarkan, rancangan anggarkan untuk bagi jumlahnya berapa dengan 2 poin minimal itu, Bapak sekalian, ya. Itulah yang harus kita lakukan kepada setiap kabupaten kota, karena nanti dari Kemendagri akan melakukan pemantauan, melakukan evaluasi sejauh mana implementasi kaitannya dengan PP nomor 2
Permendagri 100 tahun 2018 itu gimana gitu, Bapak. Nah, itulah yang harus kita optimalkan, persiapkan supaya kalau nanti dilakukan pemantauan daerah itu sudah mulai menerapkan. Kalau pada saat di dalam regulasi bila mana ada hasil evaluasi dan kajian dari Kemendagri, kabupaten kota belum melakukan, akan menjadi sanksi. Sanksinya mereka yang menentukan. Minimal mestinya administrasi, maksimal mestinya dikasih pembelajaran, transfer daerah akan dikurangi. Begitu Bapak-Bapak sekalian yang kami dapatkan dari Kemendagri, karena itu kewenangan Kemendagri. Dari kami mensupport karena ada suatu perluasan akses supaya ada 5-6 tahun dilayani PAUD. Apakah di satuan PAUD formal, tadi saya sebutkan, ada TK, ada TKLB, ada Radatul Atfal, ada Bustanul Atfal, binaannya agama sebagian. Kemudian ada satuan PAUD non formal, ada kelompok bermain, ada taman penitipan anak, dan ada satuan PAUD sejenis. Itu semua PAUD, ya. Itu semua PAUD. Yuk dicacah, disensus usia 5 dan 6 tahun itu. Itulah yang harus kita terapkan kepada SPM ini. Jadi standar pelayanan minimal berada di dalam aturan tadi, Permendikbud 32 tadi, Bapak sekalian. Kemudian kita support, yuk diimplementasikan melalui Perbub, peraturan bupati, bukan syukur menjadi perda, tapi prosesnya lama. Perda DPR-nya gimana? Izin Bapak. Ya, izin Bapak. Ya. Jadi mungkin kami ingin sedikit kejelasan Bapak, bahwa di draft yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan ini, apakah ini draft rancangan untuk standar pelayanan minimal terkait PAUD prasekolah dasar, atau ini hanya dulu untuk sebatas pedoman pelaksanaan untuk PAUD 1 tahun prasekolah dasar, Pak? Ini mengimplementasikan kaitannya dengan Permendikbud, Pak. Jadi ada peraturan Bupati tentang implementasi SPM PAUD 1 tahun pra-SD. Itu Pak ya. Jadi itulah yang jangan digabung dengan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Jangan. Karena kami akan mempunyai regulasi tersendiri, ada rujukan sendiri. Ada PAUD HI sendiri, kami dukung dengan dana. Kemudian untuk SPM PAUD kami dukung juga dengan dana sendiri gitu, Pak. Nanti kami tidak mau digabung. Oh, PAUD saja semua. Itu nanti regulasinya tidak tepat karena kami harus melaporkan ke Presiden kaitannya dengan PAUD HI. Itu adalah Perpres 60 tahun 2013. Ada 11 kementerian yang akan menopang itu. Kemudian SPM PAUD rujukannya adalah PP nomor 2 tahun 2018. Gitu, Pak. Jadi harus kami tidak mau di PAUD diumumkan saja layanan pendidikan itu umumkan saja termasuk PAUD HI, kami tidak mau. Karena apa? Karena di dalam tataran nanti akan diukur, akan dilakukan indikator, akan dilakukan pemantauan tersendiri, Pak. Baik PAUD HI, kaitannya mempunyai indikator, kaitannya nanti ada pemenuhan kebutuhan esensial, maka kami harus bergabung dengan kesehatan, kemudian BKKBN, kemudian ada Dukcapil, kemudian dari Kemenkes, kemudian dari Kemendes, kemudian dari PPA, kemudian dari BPS, kemudian dari Kemenak gitu. Ada 11 kementerian. Itu PAUD HI. Lah kami topang dengan Bunda PAUD, Ibunda PAUD Kabupaten dan Ibunda PAUD Kecamatan serta Ibunda PAUD Desa ataupun Kelurahan, Pak. Itu kita support habis-habisan. Kita dampingi, kita berikan advokasi, kita berikan paket, kami berikan dukungan dana, stimulan untuk ke bawah. Nah, SPM jangan digabung dengan PAUD HI. Karena rujukannya, indikatornya, melaporkannya berbeda. Ini untuk peningkatan akses. Kalau PAUD HI, ya katanya peningkatan mutu, pelayanan mutu, Bapak. Makanya ada kesehatan, ada gizi, ada perlindungan, ada kesejahteraan, ada pendidikan, itu Pak. Ya, jadi itu yang harus kita bedakan. Kami tidak mau dijadikan satu.
Biasanya kabupaten kota menawar itu. Menawar, Pak, jadikan satu saja. Kalau dari satu, indikatornya kurang jelas. Nah, kurang jelas. Karena partner kami kalau nanti ada Pak Oda itu ada 11 kementerian, Pak. Ada 11 kementerian yang mendukung sama-sama kasih bantuan, kasih SDM, nanti ada suatu pendampingan asistensi. Tapi kalau SPM, anak usia 5 dan 6 tahun yang di tempat Bapak, jumlahnya berapa? Kemudian yang masuk SD berapa? Yang sudah PAUD berapa? Yang belum PAUD berapa? Inilah usia 5-6 tahun yang kita cacah, kemudian dilakukan orang tuanya tidak mampu secara ekonomi. Ini yang menjadi kewajiban, itu wajibnya di situ. Bukan PAUD wajib, bukan. PAUD belum wajib. Saya ulangi lagi, nanti kalau saya katakan wajib PAUD, lah nanti DPR marah nanti. Kalau sudah katakan wajib PAUD, undang-undang di mana? Berarti kalau sudah undang-undang tercantum, artinya kehadiran pemerintah harus membiayai seperti SD, seperti SMP, gitu Pak. SMA belum. Nah, gitu. Itu yang membedakan antara jadi ini Pak, ini baru implementasinya ya Pak, implementasi dari PAUD tadi ya Pak. SPM, standar pelayanan minimal 1 tahun pra SD. Oke. Jadi bukan wajib PAUD. Kami ingatkan, nanti kalau wajib PAUD, DPRD biasanya yang akan menanyakan, dasarnya mana? Kok saya tidak diajak ngomong gitu. Makanya perlu kita lakukan sinergi. Yang wajib itu adalah pemerintah daerah wajib memenuhi kaitannya dengan SPM ini. Kalau PAUD wajib belum sedang kita tata, kita persiapkan. Mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun, kami harus ke DPR. Nah, DPR kemudian harus lakukan prolegnas, program legislasi nasional dengan DPR. Setuju atau tidak? Sekarang sedang kajian, kisah sukses, ada kebijakan juga, sedang kita persiapkan Pak. Wajib PAUD itu mau betul kaitannya dengan Sustainable Development Goal. Mau ya, tapi kapannya ini kan harus ada rasionalisasi kemampuan ekonomi Indonesia bagaimana yang lain, apakah memenuhi atau belum, siap atau belum gitu Pak. Jadi itu yang harus kita berikan suatu pencerahan. Bila nanti DPR biasanya, DPR mempertanyakan itu. Tapi kalau implementasi SPM tadi, kaitannya dengan PP nomor 2 tahun 2018, kemudian Permendagri nomor 10 tahun 2018, kemudian Permendikbud 32 tahun 2018. Inilah yang akan kita operasionalkan, implementasikan Pak. Bertahap. Tidak mungkin 1 tahun, tidak mungkin 2 tahun, tidak mungkin 3 tahun. Tergantung kepada kapasitas dari kabupaten kota bersangkutan. Tetapi minimal sudah mengimplementasikan, Perbud itu sudah mengimplementasikan. Kemudian nanti ada pendataan sudah mengimplementasikan. Kemudian merancang anggaran sudah mengimplementasikan. Apakah terpenuhi atau tidak? Lah, nanti tergantung kepada kita ukuran dari kemampuan APBD-nya siap atau belum. Nah, gitu. Tapi kita sudah diukur, sudah melakukan, Pak, melakukan. Nanti pada saat nanti hadir dari Kementerian Dalam Negeri, Bangda hadir mempertanyakan itu, ada instrumen, artinya sudah terisi. Jadi Kabupaten Musirawas sudah mengimplementasikan, hanya sejauh mana kapan bertahapnya itu supaya tidak kena penalti. Maka kami support dengan adanya perluasan akses, Pak, perluasan akses itu melalui SPM. Kalau peningkatan mutu kami melalui PAUD HI, Pak. Bisa dipahami mudah-mudahan Pak Wahyu. Yes. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mariana dan Pak Wahyu dari bagian hukum pemerintah Kabupaten Musirawas. Dari diskusi tadi sudah cukup jelas Pak, arahan dan kami mohon untuk dari ada yang disampaikan dari Disdukcapil. Disdukcapil ada Pak dari Bapeda. Bapeda Pak. Mudah-mudahan Bapeda ya. Bapeda, ada yang akan disampaikan. Bapeda, terima ya. kasih. Sampai saat ini sementara itu dulu Pak. Pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan dalam forum rapat koordinasi hari ini. Kami akan lanjutkan dengan membahas draft yang. Mohon izin Pak. Mohon izin, terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.